Kami sungguh bersyukur saat sore hari ini Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi-Mu lebih dari segala apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai ucapan syukur kami mau memuji, memuliakan Engkau saat sore hari ini. Tuhan bertahta di atas pujian kami. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita tidak perlu takut menjalani hidup kita. Karena ada Allah yang akan selalu menjaga kita. Tidak perlu kita bimbang. Karena ada Yesus yang akan memelihara hidup kita. Haleluya. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Nyanyikan dari iman bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, karena ada Yesus yang selalu memelihara kita. Amin. Tak usah khususkan, tak usah khususkan. Dengan iman di hadapan Tuhan bahwa kita tidak perlu takut menjalani hidup kita. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin. Tak usah ku susah. Roh Kudus
pujian. Tuhanku Maha Kuasa, Dia Raja di atas segala raja. Dia tidak akan tergoyahkan oleh apapun. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama Dia atas segala nama. Haleluya. Kita punya Tuhan yang maha besar. Segala kuasa tunduk di dalam namanya. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan pernah tergoyahkan, takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Dia luar biasa bagi kami Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa buat kita. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Amin. Kalau Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Namanya Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Katakan dengan iman. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Silakan duduk. Sebentar kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita angkat pujian di dalam segala hal. Janjinya tidak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan akan terjadi saat kita percaya kepada Dia. Haleluya. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Di dalam segala hal, dalam segala
Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Penuhi kami semua anak-anak-Mu yang di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu. Dari ujung kepala kami sampai dengan ujung kaki kami. Buat kami dapat merasakan Engkau senantiasa ya Bapa. Dan biar ketika anak-Mu ini juga membawakan firman-Mu, Kau buat hati kami semua dapat mengerti ya Bapa. Sehingga ibadah kami kepadamu tidaklah sia-sia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita semua yang percaya, kita katakan amin. Ya. Selamat sore, terima kasih Bu Syoklin untuk kesempatannya. Senang sekali kita bisa beribadah ya, setelah sekian lama saya juga tidak merasakan ibadah, baru pertama kali ini ibadah onsite. Terima kasih. Baik, kita akan mulai firman Tuhan. Ya, kita lihat di Filipi 1 ayat yang ke-21. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu ya. Ini adalah statement yang sangat terkenal. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah pernah mendengarnya ya. Dan kita tahu pada pandemi yang barusan ini banyak yang meninggal ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ketika saya lihat banyak orang-orang dari segala kalangan, mau orang percaya, orang tidak percaya, mau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan biasa, orang-orang yang pelayanan biasa atau jemaat, atau orang yang tidak kenal Tuhan, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama untuk meninggal. Luar biasa. Jadi saya tahu dia betul-betul minta kita semua itu untuk siap. Makanya Paulus katakan, mati itu bagi dia adalah keuntungan. Dia sangat siap ketika Tuhan panggil dia. Demikian juga kita. Pandemi ini membuat kita tidak bisa main-main. Apa yang kita punya, segala kebiasaan buruk, dosa-dosa kita harus cepat selesaikan. Tidak nunggu tua Bapak Ibu untuk meninggal. Tidak nunggu tua untuk bertobat. Setiap saat orang bisa meninggal. Bukan juga orang yang, saya minta maaf, orang yang istilahnya itu sudah pelayanan banyak. Atau seperti yang dikatakan Paulus, berbuah. Kalau dia hidup, dia harus berbuah. Apa betul orang-orang yang berbuah itu kemudian ketika dipanggil Tuhan itu siap? Bapak Ibu, saya sering kali ketemu orang-orang yang sudah berumur, dan dia katakan begini, Pak Gunawan, saya kalau mati ini saya belum berbuah loh. Saya tidak menghasilkan apa-apa untuk kerajaan sorga. Ya apa kalau saya nanti kalau mati? Lain lagi ada yang bilang begini, rasanya hidupku ini sia-sia. Dari dulu sampai sekarang keadaanku seperti begini. Mati ya, nggak ada artinya rasanya. Hidup juga nggak ada artinya. Hidupnya seolah-olah putus asa. Jadi kita belajar sedikit, kita review sedikit hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan berbuah? Apakah betul Tuhan tuntut kita untuk berbuah? Berbuah seperti apa? Seringkali kan orang bilang begini, kalau engkau mau lihat orang ini, pelayanannya dan lain sebagainya, lihat dari buahnya. Dan seringkali kemudian kita lihat dari mata jasmani kita, dengan standar kerajaan dunia kita lihat berapa besar gerejanya, berapa lama pelayanannya, berapa sering dia sibuk dengan pelayanan, mungkin dengan jam terbang, khotbah yang sangat sibuk, berapa banyak jemaatnya, berapa banyak fasilitasnya. Atau yang sedikit lebih rohani katakan, mungkin dia punya karunia ini, karunia itu, bisa melakukan mujizat dan menyembuhkan. Apakah betul seperti begitu berbuah? Kalau menurut pikiran awam kita akan katakan itu yang benar. Berapa banyak orang yang sudah ditobatkan dia? Itu adalah buahnya. Apa betul Bapak Ibu? Maka kita coba lihat dari awal. Saya suka sekali
apabila ada sesuatu pertanyaan, saya selalu lihat bagian awal. Apa yang pertama kali Tuhan mau, kemudian kita bisa tahu sesungguhnya bagaimana ya. Kita lihat di Matius 3 ayat yang ke-6. Matius 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10 ya, kita akan baca bersama-sama. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Pertama kali kata-kata buah dimunculkan di perjanjian baru adalah di Matius. Jadi saya katakan ini adalah buah pertobatan. Pertama kali ketika kita ikut Yesus, Yesus minta kita berbuah pertobatan. Jadi Bapak Ibu, Lazarus dalam keadaan miskin, tetapi Tuhan katakan ketika dia buat perangandaian, perumpamaan, dia ada di pangkuan Abraham. Orang yang ada di sebelah Yesus. Berbuah apa pada saat Yesus juga katakan, pada hari ini juga engkau ada di Firdaus. Sakius berbuah apa? Tetapi ketika Yesus katakan, ketika Yesus dicela karena menerima atau makan bersama dengan Sakius, Sakius katakan, "Kalau aku punya harta separuhku aku berikan kepada orang miskin." Itu buah pertobatan. Paham ya Bapak Ibu ya? Maka kemudian kalau kita lihat ya nanti ya, karena keterbatasan waktu saya nggak bisa baca semua, saya cuma ambil intisarinya ya. Seperti biasa di Lukas 3 ketika Yohanes Pembaptis juga katakan kepada orang-orang yang datang kepadanya, "Buah apa yang harus kami lakukan setelah kami bertobat? Kalau engkau punya makanan 2, beri 1 kepada yang tidak punya. Kalau kamu punya pakaian, lebih beri pada yang tidak punya. Kalau engkau prajurit, jangan memeras, jangan merampas. Walaupun kamu punya kedudukan, kamu punya kekuasaan. Mungkin kita sebagai atasan punya kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak menggunakan itu untuk merugikan orang lain. Pertobatan adalah saat kita berhenti berbuat jahat, Bapak Ibu. Belajar berbuat baik. Makanya ketika Yohanes Pembaptis katakan orang-orang itu harus mengaku dosanya, kemudian dibaptis. Sedangkan ketika orang-orang Yahudi yang lain yang merasa bahwa mereka bisa dibaptis tanpa bertobat, Yohanes Pembaptis katakan, "Kamu keturunan ular beludak. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau enggak, kapak sudah tersedia pada akar pohon." Sedangkan yang dikatakan Paulus tadi, Filipi 1 ayat 21-22, itu adalah buah-buah kerajaan. Ya. Tetapi yang luar biasa, Paulus itu kalau Anda baca di surat-suratnya, dia selalu katakan ketika dia menginjil, melakukan banyak hal-hal yang istilahnya itu mempertobatkan banyak orang, dia selalu katakan, kalau semua yang dia lakukan, itu karena Kristus yang memampukan dirinya. Bapak Ibu, buah pertobatan itu adalah saat kita berhenti memikirkan diri kita sendiri. Berhenti untuk melihat kepentingan diri kita dan mulai lihat kepentingan orang lain. Pada saat pandemi, betul-betul kita ini diuji. Pada saat keuangan kita makin kurang, saat kenyamanan kita itu makin hilang, apa kita masih bisa bantu orang lain pada saat pandemi? Betul-betul teruji. Bukan pada saat kita banyak uang, bukan pada saat kita
banyak kekuatan, kita bisa tolong orang lain. Tetapi pada saat kita susah, betul-betul kita lihat diri kita ini betul-betul mengasihi atau tidak. Buah-buah pertobatan. Makanya Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan lihat mereka. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kami sudah makan, kami sudah melakukan mujizat. Itu mujizat dan lain sebagainya yang melakukan siapa? Tuhan, Roh Kudus yang berikan. Kita ini cuma jalankan saja. Jadi nggak ada sesuatu yang perlu dibanggakan, tetapi yang jadi bagian kita adalah buah pertobatan. Makanya nggak heran, banyak hamba Tuhan yang melalaikan hal seperti begini. Ketika dia ada di istilahnya di tempat yang tinggi, kemudian ditemukan lancung ya, ditemukan ternyata melakukan skandal ini, kemudian berselisih paham, dan kemudian pecah gereja dan lain sebagainya. Karena apa? Karena buah pertobatannya tidak dijaga dengan baik. Kita semua makin lama ikut Tuhan, kita tidak boleh melupakan buah pertobatan. Setiap saat kita harus tanya kepada diri kita, hati kita ini apakah masih mengasihi? Apakah kita ini sudah berbuah? Buah Paulus jelaskan seperti di Galatia 5 tentang buah-buah roh. Itu adalah bagian dari kita, Bapak Ibu. Apakah kita sudah penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita? Apakah kita ini sudah murah hati? Apakah kita ini sudah punya kebaikan kepada orang-orang sekitar kita? Apakah kita ini sungguh-sungguh sudah rendah hati? Apakah kita ini bisa setia? Apakah kita betul-betul menguasai diri kita? Bapak Ibu, untuk jadi besar itu Tuhan dengan mudah bisa melakukan pada kita. Kita sekejap bisa jadi kaya, kita bisa jadi terkenal, kita bisa punya banyak mujizat, kita bisa punya skill yang hebat. Orang-orang akan kagum kepada kita. Tetapi itu Kristus semua yang memampukan di dalam diri kita. Tetapi yang jadi bagian kita, yang ketika Tuhan panggil kita, Dia akan lihat buah pertobatan kita. Ya, jadi saya selalu katakan kepada orang-orang yang tanya kepada saya, buah pertobatan saya mana? Saya belum baptis orang. Tidak banyak orang yang saya injili dan lain sebagainya. Asal Bapak Ibu sudah ada buah pertobatan, akan ada kesempatan juga untuk bekerja di ladang Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan itu adalah step selanjutnya. Tetapi yang selalu harus dijaga sekali lagi adalah buah pertobatan. Sewaktu-waktu Bapak Ibu dipanggil, Bapak Ibu sudah siap. Anda lihat hati kita semua. Setiap tantangan, setiap persoalan, itu Tuhan sengaja berikan kepada kita. Saya katakan sengaja diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya apa? Supaya bentuk hati kita. Tantangan bentuk hati kita tahu sesungguhnya kita ini sudah mengasihi belum. Saat kita tidak punya uang, orang masih minta kepada kita, aku cuma punya uang tinggal sedikit. Besok aku mau makan apa? Tapi ini orang ini butuh juga. Apa saat ini aku bisa kasih? Apakah aku bisa berbagi dan lain sebagainya? Atau aku lihat orang lain terus diberkati pada saat pandemi. Apakah aku tidak iri hati dan lain sebagainya? Anda lihat hati Anda. Setiap tantangan itu menunjukkan respon hati kita bagaimana. Dengan mudah Tuhan itu bisa menyelesaikan setiap tantangan kita kalau kita ini bisa meresponnya dengan sangat baik. Kalau Anda katakan Anda penuh dengan kasih, Tuhan akan beri tantangan. Pada saat Anda berkekurangan, Anda masih bisa bilang kasih, enggak? Pada saat Anda bilang, aku ini orang yang sabar, maka Tuhan akan beri tantangan, di mana Anda akan tahu, Anda sesungguhnya itu sabar enggak? Saya sering kali menghadapi tantangan seperti ini. Habis khotbah tentang sabar, atau ngomong kepada teman-teman sabar ya,
saya sendiri juga akan dihadapkan tantangan. Hal-hal yang menurut saya bodoh, menurut saya tidak berjalan sesuai dengan rencana, apakah saat itu saya bisa katakan, Tuhan, aku percaya Engkau yang melakukan ini semua. Untuk membuat hatiku jadi lebih sabar. Bapak Ibu, pandemi bagi saya itu merubah banyak hal. Bukan saja kebiasaan, tapi juga pola pikir dan lain sebagainya. Saya nggak bisa, Tuhan nanti ya tahun depan area hidupku yang belum beres ini, nanti tak bereskan. Nggak bisa. Harus saat ini juga. Ketika Tuhan tahu atau Tuhan tunjukkan, ini belum beres. Ini kamu belum menang. Ini kamu belum bisa ngatasi. Saat itu juga saya harus bertobat. Ini belum kamu ampuni. Ini belum kamu kasihi. Ini kamu masih berpikiran buruk. Ini masih sering kamu rasani dan lain sebagainya. Setiap saat aku bisa panggil Engkau. Betul-betul seperti pencuri. Kita berusaha untuk jaga dengan kesehatan, dengan vitamin dan lain sebagainya. Tetapi barusan pandemi yang barusan itu, saya lihat, walaupun orang ada di dalam rumah sekalipun juga bisa kena dan juga bisa meninggal. Jauh lebih banyak daripada yang kami perkirakan. Jadi Bapak Ibu harus siap. Kita nggak tahu lagi kapan akan ada gelombang pandemi selanjutnya ya. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi harus siap dengan buah pertobatan. Bapak Ibu, kita ini tidak bisa cuma satu hal gitu ya. Misalkan buah pertobatan, kemudian kita tidak mau lagi melakukan buah-buah untuk kerajaan sorga. Kita tidak pergi menginjil, kita tidak melakukan bagian kita di dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa ekstrim. Dalam satu hal, kita tahu satu hal cuma melakukan satu hal ini. Tetapi kita tetap harus melayani, kita tetap harus menginjil, tetapi tidak meninggalkan buah pertobatan. Suatu saat Bapak Ibu, Tuhan pasti beri kesempatan untuk berkarya di dalam kerajaannya, untuk berbuah, ya, untuk berbuah. Tetapi jangan lupakan buah pertobatan. Jangan lupakan hal seperti itu. Ketika Anda diberikan fasilitas itu macam-macam ya. Bisa skill, bisa kekayaan, bisa pewahyuan. Anda akan mengerti banyak hal dalam Alkitab dan Anda bisa berkhotbah dengan baik mungkin. Tiba-tiba kemampuan musik Anda jadi lebih baik. Suara Anda membuat orang-orang jadi merasakan hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika Anda berdoa, orang yang Anda doakan mengalami mukjizat. Anda bisa dapat penglihatan, dapat juga pendengaran, dan dapat visi-visi ke depan. Itu semua fasilitas yang Tuhan berikan. Mungkin Anda tiba-tiba juga bisa mengembalakan, Anda juga diberikan fasilitas-fasilitas yang lain yang akan membantu Anda di dalam kerajaan sorga. Tetapi jangan lupa, buah pertobatan salah satunya adalah rendah hati. Anda tidak bisa katakan, ini semua karyaku, ini semua keringatku, ini semua kerja kerasku. Tidak ada, itu semua Tuhan yang memampukan kita. Paulus selalu katakan berulang-ulang, ini semua Tuhan yang kerjakan. Jangan lupa, buah pertobatan harus selalu dijaga. Periksa hati kita, apakah kita berubah. Orang-orang selalu katakan pada saat orang ada di paling bawah dan orang yang ada di paling atas, pada saat itu ujian tetap dijalankan. Mau apapun juga situasi kita, Tuhan sering kali beri kita ujian, sering kali beri kita tantangan, bahkan juga cobaan, supaya kita bisa mengenal diri kita, supaya kita bisa tahu kita harus bagaimana selanjutnya, dan apa yang harus kita perbaiki. Bapak Ibu, ingat, buah pertobatan adalah saat kita belajar untuk mengasihi. Ya, mengasihi itu berhenti berbuat jahat, Bapak Ibu. Jahat itu karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Tetapi saat kita mau berbagi bagi orang lain. Makanya saya seringkali juga lihat orang-orang yang mengatakan begini. Orang-orang Kristen itu ya, ada yang
ketika selalu mengatakan tentang buah-buah kerajaan. Bagaimana bisa berhasil menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Bagaimana bisa, saya minta maaf, bisa lebih enak hidupnya bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika hal ini terus disampaikan, maka melupakan buah pertobatan. Akibatnya di luar, mereka mungkin jadi orang-orang yang sukses dalam finansial, tetapi di dalam moral, di dalam akhlak, mereka bukanlah orang-orang yang bisa dipercaya. Ada hal-hal yang sangat disayangkan seperti begini. Saya harapkan kita semua tidak ada yang seperti itu. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang sekitar kita, kepada keluarga, kepada orang tua, saudara, kepada anak. Apakah kita bisa memperlakukan mereka dengan baik, walaupun mereka jahat kepada kita? Bagaimana kita bisa mengampuni dan memaafkan tetangga-tetangga kita atau kolega-kolega kita? Ada banyak perselisihan pasti terjadi. Karena kita ini hati sama pikiran kita nggak bisa dibaca sama orang lain. Jadi apa yang kita sampaikan, seringkali orang akan bisa menerimanya dengan arti yang berbeda. Dan pasti akan terjadi perselisihan. Tetapi Tuhan katakan kalau kita punya kebaikan, kita punya kasih, kita punya kemurahan, maka itu semua dapat kita atasi dengan baik. Tuhan seringkali biarkan kok terjadi perselisihan, supaya kita ini bisa mengerti hati kita, dan kita bisa menunjukkan buah roh kita sesungguhnya bagaimana. Bapak Ibu, mungkin sampai mati, saya katakan ada orang-orang yang harus bergumul di dalam buah roh ini, sehingga belum banyak melakukan di dalam hal kerajaan sorga. Jangan takut. Asal Anda tetap mau belajar untuk berhenti mementingkan diri sendiri. Belajar untuk mau berbagi hidup Anda kepada orang lain. Itu sudah berbuah di dalam mata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mungkin karena pandemi waktunya tidak bisa lama ya Bu untuk berkhotbah. Sekali lagi saya tekankan bahwa jangan lupa senantiasa tiap hari periksa hati Bapak Ibu semua. Apakah punya buah-buah roh di dalam diri Anda? Usahakan semua 9 buah roh itu bisa Anda pertahankan. Ya, ada tantangan-tantangan ke depan, ada masalah-masalah ke depan, jangan takut. Itu semua Tuhan biarkan supaya buah roh Anda semakin besar ya, seperti di Yohanes 15 katakan, kalau mau berbuah semakin banyak yang harus dipotong. Apa yang dipotong? Ego kita, keinginan-keinginan daging kita, kepentingan-kepentingan kita, makin lama makin dibuang. Jangan lupa pokok anggur kita, Yesus sudah berikan seluruh hidupnya untuk kita semua. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, sekali lagi dengan firman yang sederhana, Engkau ingatkan kami untuk hidup berbuah-buah roh ya Bapa. Sebelum kami berbuah-buah bagi kerajaan. Dan apabila kami kemudian Engkau berikan fasilitas-fasilitas untuk kami dapat melayani kerajaan sorga dengan baik, maka biar kami semua dapat tetap mempertahankan buah-buah roh itu di dalam diri kami. Sehingga nama-Mu tetap dipermuliakan. Dan tidak ada orang yang tersandung karena kami lalai untuk mempertahankan buah roh itu. Biar kami semua di tempat ini akan Engkau temukan setia, penuh dengan buah-buah roh, penuh dengan kasih, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kesetiaan ya Bapa, penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan penguasaan diri. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, dan setiap pemimpin.
kiranya Bapa perlengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lebih lagi. Dan mereka semua tidak akan meninggalkan buah-buah pertobatan mereka. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pertolongan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah dengar kehendak Tuhan. Tuhan terus bentuk hidup kami, karakter kami menjadi serupa sama seperti Engkau. Supaya kapan saja Tuhan menjemput kami didapati sudah siap, sudah bersih hidup kami dari segala yang jahat. Berkati hamba-Mu yang Tuhan saya pakai menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati kami semua yang sudah beribadah sesuai dengan janji-Mu. Dengan beribadah, roti, air diberkati dan penyakit dijauhkan. Kami yakin ketika ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tubuh kami sehat. Sesuai dengan janji Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami sepanjang perjalanan. Jauhkan kami dari yang jahat. Jauhkan kami juga dari virus yang mematikan. Bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong hikmat Tuhan menolong Bapak Presiden, Wakil Presiden. Dan semua pejabat untuk mengatur Indonesia ini tetap menjadi negara yang makmur, ada kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang terbaik, berkat yang istimewa yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Menyertai kita, membuat kita menjadi berkat sore hari ini. Sampai engkau mempelai laki-laki datang menjemput kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami masuk dalam kemuliaan kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Dan segala berkat ini kami terima dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama berkata, amin.